orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam 3 bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik, yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa, kan? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa. Seperti apa doa itu dikabulkan. Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab, atau tidak dijawab. Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya. Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pula. Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian. Ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Ya, sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah, minimal setiap langkahnya akan dicatat meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya. Dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid. Lantai 2 lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan semua berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin Ustadz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang istighfar. Itu yang nambah pahala. Ya. Kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah ke-2 ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah kedua ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya, dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik yang dikabulkan. Kita ambil satu, Quran ke-2 ayat 186. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3 ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18-nya. Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah.
Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada ayatnya? Baik ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat idz itu, idz dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar mengingat. Idz itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam. Menganalisis. Ya, memaknai itu idz. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau nggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, di sini, di sini, mengerjakan ini. Itu idz dalam bahasa Arab. Di kalau di Al-Quran ada kalimat idz, itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat, tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insyaallah? Baik, sekarang perhatikan. Nanti kalau ibu baca Al-Quran, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal kalimat idz pertama dalam Al-Quran misal ditemukan di Quran surah kedua ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idz akan ditemukan. Nah, sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Wa idz akhadha rabbuk, dan pahami ya kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam. Ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah keempat, ya, surah Ibu, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zaujaha Hawa, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singaparna, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, semua saya ciptakan ada 2 jenis. Kalau bukan laki-laki itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misal, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jikalau bukan laki-laki pasti perempuan. 2 saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara, sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba ibu lihat misalnya.
Ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku? Di Sunda paling banyak suku, gitu ya. Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, lita'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita, sampai ke asal mula kita, dari kita sekarang, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya. Ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin ke Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja kalau bapak dari monyet, silakan saja, jangan ngajak-ngajak saya, gitu ya. Nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini, ya, ke Adam alaihissalam. Karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini di hadapan ibu semua, masih ingat mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, Nabi itu sebelum dilantik menjadi Rasul dalam usia 40 tahun, turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau, ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Sehingga jelas, orang tidak bisa menyoal. Ini orang nggak jelas nih, ya. Kan suka ada begitu, Bu, ya. Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu, siapa itu? Itu nggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih ustadz itu? Itu ustadz nggak jelas. Ya. Nabi nggak bisa disoal karena semuanya jelas. Nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal nggak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nakhur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang nggak bisa nyoal, itu mukjizat, ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, kamu jelas nggak? Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Quran. Ya, kalau ditanya keturunan siapa kamu? Adam. Tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas, ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi, sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal, dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam, kecuali Adam, Bu, ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa, karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat, Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya, karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya, spesial, Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak.
Ibu saja tanpa bapak. Mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang Adam lebih spesial lagi. Lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu masih nggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin-yakinnya, cuma supaya hati saya tenang, membuktikan kepada yang lain tentang kuasamu. Kata Allah, gampang. Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa, cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa tepuk mayatnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim kata Allah, nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian, mayatnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil, bismillah, dengan nama Allah, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah, biiznillah, hidup. Nabi Ibrahim, biiznillah, dengan nama Allah, hidup. Menyatu semuanya, jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika, kemudian alaqah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini, itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Hati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah dalam usia kandungan 4 bulan itu disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini bersaksi
Karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama. Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup, itu pasti akan mencari Tuhan. Silahkan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya din, lid-dini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di, mencari dia. Terus Allah beri jalan. Kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah kemudian setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti fa abawahu yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa sholat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Quran. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung. Online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah. Berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya, dalam kandungan kita, usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb, Rabb. Wa idh akhadha rabbuka, Rabb, min bani Adama, dzurriyyatahum, awas, wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat,
memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb namanya, Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan, siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat, kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf Bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau nggak ikut saya? Nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. Jangankan yang tinggi-tinggi Bu ya. Suami aja nawarkan. Mah mau nggak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Sama gelang nggak Pak? Ikut ya. Dan tanpa pikir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi, itu disebut bala namanya. Bala, sekali saja. Sekali, ya, tidak dua kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi. Ya. Bala, tidak ditambah nga, tidak disebutkan dua kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa pikir. Karena memang nggak ada yang dipikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan. Dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya, kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang, nggak ada aib, nggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa fikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian, ibu sekalian, datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan, fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan, kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya, ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rabb, Rabb, Rabb. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Bu bayangkan, Nabi aja nggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu? Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Ada doa sapu jagat, nggak ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya. Ya. Lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Perhatikan, Rabbana la innasina Rabbana Rabb. Ini ayatnya. Sapu jagat Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullah Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu, kita menyebut namanya dengan kalimat Rabb.
Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb. Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah. Kenapa? Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan, sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi, sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan, sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb, 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 Rabb. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk, hamba dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan, kita yang butuh kan. Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia nggak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang gak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah gak butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustadz, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum, Rabb, selalu Rabb. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hei hamba-hambanya. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan, kalau punya masalah, bu, berdoa. Bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, bu, berdoa. Bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Apain? Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepadaku, bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak, celing ada satu. Ece kunaon. Makin meluas masalah. Untuk abi mas sabar. Sudah.
Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama, sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi Bu, gini, doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta, mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surat 7 ayat 205. Quran surat 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai Rabb lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayah sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah keempat, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Quran zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf. Baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Kan surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari statusnya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan.
Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu bu, belum masuk saja, sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8, ayat ke-50. Itu penghuni neraka bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo kamu keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang. Apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak nggak pulang-pulang? Pasti ada yang salah karena nggak berani pulang. Jangankan salah, nggak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik, Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal bu. Dikumpul-kumpulkan itu selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telepon keluarga, insya Allah aku pulang hari ini. Wah senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor bu, motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa, ada kardus belakangnya, tulisin, terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal Ustadz, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah, jadi nggak mau keluar rohnya. Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat, pukul depannya, pukul depan. Kamu ini cepat keluar. Keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan, itu orang ini sudah masuk surga, tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal, dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan, silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah Masya Allah, malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya dicabut kemarin. Biasa. Selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan. Rumah dicat datang sambut depan rumah. Semua hidangan ada. Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang gitu kan. Wah, muncul semua. Paham ya? Jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa? Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah, bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini, kita masuk bagian yang kedua. Hapus lagi. Sab Muslimah edisi ke-15. 15 kali datang sendiri, ngilangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah?
Alhamdulillah. Saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya. Saya tidak menyukai kalau datang melihat tapi nggak paham gitu. Ya, dengar tapi nggak paham. Saya tidak ingin satupun keluar dari sini kecuali paham. Ya. Ibu paham? Paham Ustaz. Pada pamitnya silahkan. Apa yang ibu pahami? Doa. Ya. Dah. Nah, sekarang masuk bagian kedua. Bismillah. Kalau sudah mengerti yang tadi, persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Itu dia. Bagaimana cara kita meminta? Kata Allah, kamu kalau punya masalah, minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman, Bu. Mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu, itu bisa salah. Kuat ingin mendekat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin ibadah, kuat. Saya punya kawan dulu di pesantren. Tahun kedua, dia sudah berubah. Ya, tadinya orang tuanya melihat anaknya Masya Allah, tiba-tiba ada perubahan, senang ibadah, Bu. Malam-malam dia bangun, ini kisah nyata, saya alami sendiri. Masya Allah, saya senang sekali. Kita saling doakan, dia bangun malam tahajud. Bangun jam 2, Anda bayangkan. Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa, ini malam Jumat lagi malam libur. Malam libur biasanya santri itu kebanyakan ada yang keluar, ada yang main, ada yang macam-macam. Ini dia malam tahajud. Jam 2 bangun. Saya bahagia sekali. Udah bangun, sholat, selesai. Cuman pas waktu mau subuh, kok saya lihat tidur. Saya bangunkan kan. Fulan, bangun. Oh iya, kata iya. Oh mungkin nanti mau nyusul. Saya pikir istirahat dulu. Saya ke masjid lah. Udah ke masjid, dah selesai. Kita diskusi di masjid, selesai. Semua pulang saya jam 7. Saya lihat masih tidur juga. Barangkali dia sudah tadi sholat mungkin di kamar, nggak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya nggak berubah. Di situ juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu, saya bangunkan. Bangun. Bangun. Kenapa Adi katanya? Saya kira antum belum sholat subuh ya. Adi gimana sih? Kan udah saya jama dengan tahajud tadi. Udah saya jama dengan tahajud. Jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi, cuman ilmunya kosong. Ini yang bahaya. Besok-besok kalau orang kayak gini sholat subuh bisa 4 rakaat. Ya. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Sudah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fokus. Kata Allah, kalau hamba-hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, minta petunjuk untuk mencari-cari aku. Tuh Bu, coba lihat. Ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba. Untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya, kita siapa di hadapan Allah? Makanya gak usah sombong. Jangan sombong, karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya Bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci berangkasnya saja, kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci berangkas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu, kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja, ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun. Jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutan sombong, telat. Telat, gak ada kerjaan, sudah ada yang lebih kaya. Ya. Dan apa yang terjadi? Fakhosabna, kata Allah, kami telan. Likuifasi. Telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau nggak mau taubat juga, telan habis. Untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong. Kalau ada yang perlu punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, ya, wah, bikin rame di jalan, cuman nggak update status, kasih tahu, maaf Mas, telat. Itu gambaran hidup. Dan ingat, setiap dibuka dengan kalimat permohonan, itu kalimatnya hamba. Hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta taubat, hamba. Quran surah 39 ayat 53.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa, pengen berdoa minta taubat. Kata Allah, hamba. Saya terima taubatnya, hamba. Ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Al-Quran. Adab yang pertama, kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi. Saya turunkan caranya. Bagaimana cara menghamba itu dengan cara yang baik? Fokus. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad SAW, jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Masya Allah, ibu maaf ya, biasanya kan kalau orang mencari Allah, ingin mendekat kepada Allah, entah itu datang ke masjid, bangun malam, biasanya motifnya cuma dua. Satu, ada kebutuhan, pengen berdoa, terus dekat sama Allah. Besok mau arisan, malamnya tahajud. Anak mau ujian, baru puasa, kan? Suami ada proyek, nah, baru baca Quran, kan? Terus itu biasa itu, biasa. Jadi fitrah bu. Tumben jeng tahajud, fitrah. Itu biasa itu. Ya. Yang kedua, taubat dari maksiat. Taubat. Seorang taubat ke masjid, bangun malam, doa, itu biasa. Jadi kalau ada seperti itu tandanya kita hamba normal manusia. Fa inni qarib, kata Allah, katakan Muhammad SAW, katakan kepadanya, janganlah mencari, aku dekat. Dekat, jangan mencari, aku dekat. Jadi bu, ketika kita butuh Allah, langsung dijawab oleh Allah. Kamu mau apa? Aku dekat. Itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam. Saya belum datang di sini sampai jam 8. Ibu tanya panitia, ustadznya mana sih? Ukti, ustadznya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadznya. Gak ada kabar. Yang kedua mengatakan, tenang saja, ustadz sudah dekat. Maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah. Tenang, aku dekat denganmu. Mau minta apa? Itu bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung merasakan Allah tuh bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa. Ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu. Lu kata Allah, saya dekat, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta, ayo cerita. Mohon. Ibu punya masalah dengan anak. Ibu punya masalah dengan tetangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Kata Allah, saya dekat. Nah perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah, sebelum minta sudah dikabulkan.